Waduh, guys. Kalau biasanya ondel-ondel cuma joget di pinggir jalan, yang ini beda banget. Bayangin aja, dari kecil udah pinter hitung arah kiblat, sampai gede jadi profesor ilmu falak. Terus dapat penghasilan dari hal-hal yang bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi tenang, ini kisahnya lucu abis, jadi siap-siap ketawa sambil nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan klik like, tulis komentar kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita gokil ondel-ondel kita. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur peredaran bulan dan matahari tanpa pernah meleset sedetik pun. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau di kolom komentar ya, biar video ini penuh berkah. Yuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah, karena hidup ini cuma sebentar, tapi bekal untuk akhirat harus kita kumpulkan terus. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan manzilah-manzilah, tempat-tempat, bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, ayat ini nyambung banget sama kisah ondel-ondel kita hari ini yang berhubungan sama penentuan waktu salat, awal Ramadan, sampai arah kiblat. Tulis juga di komentar, kalian nontonnya dari mana aja nih? Biar kita tahu saudara-saudara kita tersebar di mana-mana. Tonton videonya sampai habis ya, soalnya di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, ada hadiah 2 spesial di penutup. Sejak usianya masih belia, ondel-ondel kecil bernama Bacep ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda tidak biasa. Anak-anak kampung umumnya kalau sore hari setelah pulang sekolah atau mengaji pasti langsung menuju lapangan tanah merah di pinggir kampung untuk main kelereng, petak umpet, atau sekadar lari-larian sambil tertawa lepas. Tapi Bacep, jangan harap dia ikut rebutan kelereng atau kejar-kejaran. Ia punya hiburan sendiri yang menurutnya jauh lebih seru, yaitu mengukur bayangan tongkat di tanah untuk menentukan waktu zuhur. Pemandangan ini awalnya bikin bingung teman-temannya. Loh, bocap, Bacep, lu ngapain sih? Main sulap ya? Kok tongkatnya ditancepin di tanah terus diliatin mulu? Tanya Udin, tetangga sebaya yang hobi bawa kelereng segenggam di kantong celana. Bacep cuma nyengir sambil jongkok. Matanya fokus pada ujung bayangan yang bergerak pelan mengikuti pergerakan matahari. Kadang ia mencatat sesuatu di buku tulis lusuh dengan pensil yang ujungnya tinggal setengah. Ini bukan sulap, Din. Ini ngitung waktu zuhur. Nanti pas bayangannya segini panjangnya, berarti zuhur udah masuk. Jawabnya polos. Kebiasaan unik ini sebenarnya terinspirasi dari buku bekas milik guru madrasahnya. Bacep kecil, meski belum ngerti semua istilah, sudah kagum dengan gambar-gambar matahari, bulan, dan diagram arah kiblat. Bahkan ia sering meminjam jam dinding tua di rumah ustaz, hanya untuk membandingkan hasil pengukuran bayangan tongkat dengan waktu di jam tersebut. Kalau cocok, ia senyum lebar seperti baru menang lomba. Kalau meleset, ia tidak putus asa, malah makin semangat mencoba lagi keesokan harinya. Guru madrasahnya, seorang kiai sepuh bernama Ustaz Mahfudz, awalnya mengira Bacep cuma anak iseng. Tapi lama-kelamaan beliau sadar, anak ini memang punya minat yang dalam terhadap ilmu falak sejak dini. Pernah suatu sore, Ustaz Mahfudz lewat di lapangan dan melihat Bacep lagi jongkok sambil memegang penggaris plastik bening, mengukur jarak antara tongkat dan ujung bayangan. Allahu Akbar. Ini anak kok kayaknya calon profesor ya. Gumam beliau dalam hati. Bayangan itu terus membekas di ingatan sang guru. Sehingga setiap kali Bacep datang ke madrasah, beliau selalu menyempatkan memberi tambahan penjelasan soal peredaran matahari, waktu salat, atau arah kiblat, meski materi itu belum diajarkan di kelasnya. Yang bikin suasana makin kocak adalah kebiasaan warga kampung yang mulai memanfaatkan keahlian mini astronom ini. Misalnya, ketika pengurus masjid ingin memastikan arah kiblat syaf salat lurus, mereka manggilnya, "Cep, sini bantuin. Ini arah kiblatnya udah pas belum?" Dengan bangga, Bacep keluar rumah bawa kompas lusuh yang dia beli dari pasar loak.
Kadang ia memadukannya dengan metode bayangan matahari yang pernah dia baca di buku. Begitu selesai, semua orang lega dan Bacep pun dapat upah sederhana. Upah itu bervariasi dan seringkali kocak kalau diingat sekarang. Kadang dalam bentuk amplop kecil berisi uang jajan 1.000 atau 2.000 rupiah, lumayan buat beli es lilin atau ciki di warung Mak Inah. Kadang malah berupa gorengan panas yang masih ngebul, seperti tahu isi atau bakwan jagung, yang biasanya langsung habis sebelum sampai rumah. Dan yang paling lucu, pernah suatu kali ia dibayar dengan 2 butir telur rebus yang dibungkus kertas koran. Katanya, itu hadiah spesial karena telur tersebut baru saja dipanen dari ayam kampung milik takmir masjid. Bacep kecil menerimanya dengan senyum lebar, merasa seolah mendapatkan gaji besar. Bagi anak seusianya, mungkin hadiah itu terkesan sepele. Tapi bagi Bacep, semua itu adalah bentuk rezeki luar biasa. Ia selalu percaya bahwa setiap bantuan yang ia berikan untuk masjid dan orang-orang sekitar akan kembali lagi padanya dalam bentuk kebaikan. Bahkan pernah suatu hari, ketika ia sedang menancapkan tongkat untuk mengukur bayangan, hujan deras turun tiba-tiba. Ia basah kuyup, tapi warga yang melihatnya langsung memanggil masuk rumah dan memberinya minuman jahe panas. Kalau bukan Bacep yang ngurusin arah kiblat, entah siapa lagi, kata mereka sambil tertawa. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga membentuk sifat disiplin pada diri Bacep. Ia jadi terbiasa memperhatikan waktu dengan detail, bahkan lebih teliti daripada jam weker di rumahnya. Ibunya pernah bercerita kepada tetangga, kalau mau tahu udah masuk zuhur atau belum, gak usah lihat jam. Tanya aja sama Bacep. Dia lebih akurat dari jam dinding kita. Candaan ini kemudian menyebar di kampung, membuat nama Bacep dikenal sebagai jam hidup, sekaligus pakar kiblat cilik. Suatu hari, madrasah mengadakan lomba keterampilan praktis untuk santri, salah satunya lomba penentuan waktu salat tanpa jam. Mayoritas peserta asal menebak atau mengandalkan perasaan. Tapi Bacep, ia bawa perlengkapan lengkap, tongkat kayu lurus, kompas kecil, buku catatan, bahkan benang untuk mengukur sudut bayangan. Hasilnya tentu saja dia yang menang telak. Teman-temannya sampai protes sambil bercanda, wajarlah Bacep menang, dia kan udah kayak satelit masjid. Bacep hanya tersenyum sambil memeluk hadiah lomba. Sebuah buku tipis tentang ilmu falak yang kemudian menjadi harta berharganya. Yang menarik, meski masih kecil, Bacep sudah tahu cara menghargai ilmunya. Ia tidak pernah mematok tarif ketika diminta bantuan, selalu menganggap itu bagian dari ibadah. Namun orang-orang kampung, terutama para pengurus masjid, merasa tidak enak kalau tidak memberi apa-apa. Kadang, bahkan tanpa diminta, mereka menyelipkan amplop di saku baju Bacep sambil berkata, "Buat jajan ya, nak." Sikap saling menghargai ini membuat hubungan Bacep dengan warga kampung semakin erat. Lama-kelamaan, kegiatannya mengukur bayangan tongkat tidak lagi menjadi tontonan aneh, tapi justru dianggap pemandangan yang wajar di sore hari. Bahkan anak-anak kecil mulai ikut-ikutan, meskipun kebanyakan cuma pura-pura. Ada yang menancapkan tongkat lalu langsung pergi main bola, ada pula yang mengira semakin pendek bayangan berarti semakin cepat bisa main di luar. Bacep tidak keberatan. Baginya, setiap orang yang mulai tertarik pada langit dan waktu salat adalah calon teman seperjuangan. Lucunya, kebiasaan ini juga membuat Bacep kadang dikerjai oleh teman-temannya. Pernah suatu kali, saat ia sedang fokus mengamati bayangan, Udin dan kawan-kawan diam-diam memindahkan tongkatnya beberapa sentimeter. Hasilnya, catatan Bacep kacau total. Begitu ia sadar, semua orang sudah tertawa terbahak-bahak. Tapi bukannya marah, Bacep malah ikut tertawa dan bilang, "Ya udah, ini pelajaran penting, kalau alat gak aman, hasilnya juga gak akurat." Kalimat itu bahkan bikin Ustaz Mahfudz tersenyum bangga ketika mendengarnya. Dari semua kejadian lucu dan sederhana itu, ada satu hal yang jelas. Bacep kecil sudah punya modal besar untuk masa depannya. Ia punya rasa ingin tahu yang besar, kesabaran untuk mengamati, dan kemampuan melihat sesuatu yang orang lain anggap sepele menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling penting, ia sudah merasakan sejak kecil bahwa ilmu itu bisa menjadi sumber rezeki, meski bentuknya kadang hanya sepotong gorengan atau sebutir telur rebus. Tidak banyak anak seusia itu yang bisa merasakan nikmatnya bekerja sambil belajar dan tertawa bersama warga. Tapi bagi Bacep,
Itu semua adalah bagian dari perjalanan panjangnya menuju mimpi besar yang waktu itu bahkan ia sendiri belum bisa membayangkannya. Menjadi seorang profesor yang tetap rendah hati, tetap lucu, dan tetap cinta pada ilmu falak sejak ia masih seorang ondel-ondel kecil di kampung. Setelah lulus dari sekolah dan memutuskan untuk melanjutkan kuliah di D1 Teknik Geodesi, kehidupan Bacep sebagai ondel-ondel kampung yang hobi ngukur bayangan tongkat mulai naik level. Ia tidak lagi hanya jadi pakar kiblat cilik di kampungnya, tapi kini mulai dilibatkan dalam kegiatan ilmiah kampus, terutama di bidang ruqyat hilal, yaitu pengamatan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Awalnya, ia diajak oleh seorang dosen pembimbing yang sudah mengenalnya sejak masa awal kuliah. Dosen itu tahu bahwa Bacep punya minat dan keterampilan praktis dalam mengamati posisi matahari dan bulan. "Cep, nanti sore ikut saya ya. Kita mau ruqyat hilal di gedung paling atas," kata dosen itu suatu hari. Mata Bacep langsung berbinar. Baginya, ini bukan sekadar kegiatan kampus, tapi kesempatan emas untuk belajar langsung dari ahlinya, plus bisa menyentuh teleskop beneran, bukan cuma kompas lusuh atau tongkat kayu seperti waktu di kampung dulu. Sore itu, Bacep berdiri gagah di atap gedung kampus, dengan pemandangan langit terbentang luas di hadapannya. Angin sore bertiup pelan, aroma debu dan sedikit asap kota tercium, tapi semua itu tak menghalangi semangatnya. Ia mengenakan rompi lapangan berwarna oranye dengan logo kampus di dada, sambil menggendong teleskop di bahunya. Yang bikin pemandangan itu unik, dan agak mengundang senyum, adalah topeng ondel-ondelnya yang tetap ia pakai. Katanya, itu sudah jadi ciri khas sekaligus cara membuat suasana santai. Mahasiswa-mahasiswa lain yang ikut serta awalnya sempat terheran-heran. "Ini serius nih, ada ondel-ondel jadi asisten ruqyat?" tanya salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Tapi begitu melihat Bacep mulai memasang teleskop, menyetel tripod, dan mengatur fokus dengan luwes, mereka langsung sadar bahwa di balik penampilan lucu itu, Bacep punya keterampilan yang mumpuni. Kegiatan ruqyat hilal itu biasanya diikuti oleh mahasiswa, dosen, dan kadang-kadang masyarakat umum yang tertarik. Tugas Bacep sebagai asisten tidak hanya membantu mengatur peralatan, tetapi juga menjelaskan proses pengamatan kepada peserta. Ia sering menunjukkan posisi bulan di langit, menjelaskan kenapa kadang hilal sulit terlihat, dan bagaimana perbedaan metode hisab dan ruqyat. Nah, disinilah terjadi salah satu kejadian paling kocak yang selalu diingat oleh semua orang yang hadir waktu itu. Saat Bacep sedang serius menjelaskan letak bulan menggunakan pointer laser, seorang anak kecil, yang ikut hadir karena orang tuanya adalah peserta pelatihan, mengangkat tangan sambil berkata dengan polos, "Pak ondel-ondel, bulan itu bulatnya kayak kepala bapak ya." Seketika, suasana jadi pecah. Para peserta tertawa terbahak-bahak, dosen pembimbing sampai menutup mulut menahan tawa, dan bahkan Bacep sendiri ikut tertawa sampai susah melanjutkan kalimatnya. Bagi Bacep, momen itu justru menyenangkan. Ia merasa bahwa humor seperti itu membuat suasana belajar jadi lebih cair, apalagi ketika melibatkan anak-anak. "Ya, mungkin kepala bapak ini agak bulat, tapi bulannya lebih cantik karena bersinar," jawab Bacep sambil tersenyum di balik topengnya, membuat semua orang tertawa lagi. Setelah beberapa kali ikut dalam kegiatan seperti ini, nama Bacep mulai dikenal di kalangan kampus. Tidak hanya karena penampilannya yang unik, tapi juga karena kemampuannya mengajar dengan gaya santai dan mudah dipahami. Dosen-dosen pun mulai memintanya membantu sebagai asisten di berbagai pelatihan ruqyat hilal, baik yang diadakan di kampus maupun di luar kampus, seperti di pesantren atau balai kota. Yang menarik, dari kegiatan ini Bacep mulai menerima honor narasumber. Jumlahnya memang tidak fantastis, tapi untuk ukuran mahasiswa, itu cukup lumayan. Ia bisa membeli perlengkapan falak tambahan seperti kompas digital, stopwatch astronomi, atau lensa tambahan untuk teleskopnya. Kadang, honornya ia simpan untuk membayar biaya kuliah semester berikutnya. Ia mulai sadar bahwa kecintaannya pada ilmu falak bukan hanya memberi kepuasan batin, tetapi juga membawa manfaat finansial. Ada satu cerita lain yang cukup menggelitik. Suatu sore, ketika Bacep sedang memandu peserta mengamati bulan, ada sekelompok fotografer kampus yang datang untuk memotret kegiatan tersebut. Mereka ingin mengambil foto-foto dramatis saat matahari terbenam di belakang gedung. Begitu melihat Bacep dengan teleskop dan topeng ondel-ondel, mereka langsung menjadikannya subjek utama. "Mas, lihat sini. Bagus banget ini buat majalah kampus," teriak salah satu fotografer. Hasilnya,
Foto Bacep dengan latar langit senja dan teleskop besar terpampang di halaman depan majalah kampus bulan itu, lengkap dengan judul, Ondel-Ondel Pemburu Hilal. Ketenaran ini secara tidak langsung membuat jumlah undangan untuk Bacep semakin banyak. Bahkan, ada satu pesantren di luar kota yang khusus meminta agar asisten rukyat hilalnya adalah ondel-ondel yang di majalah kampus itu. Bacep hanya bisa tertawa saat menerima undangan itu, tapi tentu saja ia datang dengan penuh semangat. Dalam setiap perjalanan keluar kota untuk kegiatan rukyat, Bacep selalu menyempatkan diri untuk belajar hal-hal baru. Ia mencatat teknik-teknik yang digunakan oleh para pakar, mempelajari variasi alat optik, bahkan mencoba memahami perbedaan letak geografis dalam memengaruhi visibilitas hilal. Semua itu dia simpan rapi dalam buku catatannya, yang kini sudah penuh coretan dan diagram. Lama-kelamaan, peran Bacep sebagai asisten rukyat hilal tidak hanya sebatas membantu teknis. Ia mulai dipercaya memimpin sesi pengamatan di beberapa acara, terutama ketika dosen atau pemateri utama berhalangan. Hal ini menjadi langkah awal baginya untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan yang nanti sangat berguna saat ia sudah menjadi dosen dan profesor. Dari semua pengalaman itu, satu pelajaran penting yang selalu diingat Bacep adalah bahwa ilmu harus dibagikan dengan cara yang menyenangkan. Ia percaya bahwa ketika orang merasa senang belajar, mereka akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Karena itu, meski topeng ondel-ondelnya sering jadi bahan bercanda, ia justru mempertahankannya sebagai bagian dari identitas. Kalau saya serius-serius amat, orang jadi takut. Tapi kalau saya nyantai, mereka malah jadi pengen tahu lebih banyak, ujarnya suatu kali pada seorang teman. Secara perlahan, kegiatan rukyat hilal ini mulai menjadi salah satu sumber penghasilan rutin bagi Bacep selama kuliah D1. Walaupun tidak selalu besar, uang dari honor ini sering ia kumpulkan untuk membeli peralatan falak baru. Terkadang ia juga menabung untuk perjalanan ke lokasi-lokasi pengamatan yang lebih jauh, seperti pantai selatan atau puncak bukit, yang menawarkan langit lebih bersih dari polusi cahaya. Dan yang paling penting, dari semua kegiatan itu, Bacep merasakan bahwa ia tidak hanya mencari hilal di langit, tapi juga menemukan hilal dalam hidupnya sendiri. Tanda-tanda awal dari masa depan yang cerah di dunia ilmu falak. Naik level ke jenjang pendidikan S1 Fisika dan kemudian lanjut ke S2 Astronomi, perjalanan hidup Bacep makin terasa seperti jalur orbit planet yang mantap, nggak lagi sekadar berputar tanpa arah, tapi mulai punya lintasan yang jelas. Ia sudah bukan lagi mahasiswa baru yang masih bingung membedakan antara lensa cembung dan cekung saat mengajar anak-anak di atap gedung untuk rukyat hilal. Kali ini, ia berada di level akademik yang menuntut lebih banyak riset, analisis, dan proyek yang hasilnya bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat luas. Nah, disinilah muncul ide gilanya yang unik. Bikin aplikasi kalender Islam digital yang praktis, interaktif, dan bisa diakses siapa saja. Awalnya, inspirasi itu datang dari pengalaman pribadi yang kadang konyol. Waktu itu, Bacep sering diminta jamaah masjid buat ngecek kapan tanggal 1 Ramadan atau Idul Adha jatuh. Karena nggak semua orang paham gimana cara menghitungnya. Setiap kali ditanya, ia harus buka laptop, jalankan software astronomi berat, lalu menjelaskan panjang lebar. Lama-lama dia mikir, kalau bisa dibikin aplikasi di HP, kan semua orang tinggal klik aja. Ide itu terasa masuk akal. Tapi, yang bikin lucu adalah desain awal aplikasinya. Entah kenapa, mungkin karena jiwa, ondel-ondel, sudah mendarah daging, ia iseng menaruh emoji ondel-ondel di setiap tanggal 1 bulan Hijriah sebagai penanda hari baru. Emoji itu bukan sekadar gambar, tapi bisa bergerak kecil-kecilan, kedip, senyum, bahkan melambai. Respon orang-orang ternyata nggak cuma positif, tapi juga penuh tawa. Banyak yang menganggap aplikasi ini beda dari kalender Islam lain yang biasanya kaku dan serius. Kalendernya jadi nggak tegang, malah bikin senyum tiap buka, kata salah satu teman kuliahnya. Di grup WhatsApp kampus, beberapa dosen bahkan memuji kreativitas itu, walaupun ada yang bercanda, kalau ondel-ondelnya bisa rukyat hilal juga, nanti kasih tahu ya. Dari situlah, mulai banyak orang yang tertarik untuk mengunduh. Kabar tentang aplikasi itu pelan-pelan menyebar. Nggak cuma di lingkungan kampus atau komunitas astronomi, tapi sampai ke pengurus masjid, guru-guru madrasah, dan bahkan toko-toko buku Islami. Beberapa masjid yang punya program edukasi kalender Hijriah langsung menghubungi Bacep. Mereka minta dibuatkan versi cetak kalender itu,
tapi tetap dengan sentuhan unik, gambar ondel-ondel di pojokan tiap bulan. Biar jamaah seneng liatnya, nggak tegang, kata salah satu pengurus masjid sambil tertawa. Bacep awalnya kaget. Dia pikir aplikasinya hanya cocok untuk dunia digital, tapi ternyata permintaan untuk versi cetak justru banyak. Maka mulailah dia memutar otak, mendesain ulang kalender supaya tetap informatif, akurat, tapi juga punya daya tarik visual yang khas. Ia memilih warna-warna cerah, mencampur tipografi modern dengan ilustrasi tradisional, dan tentu saja, si ondel-ondel yang jadi ciri khasnya. Untuk bagian informasi astronomi, dia tetap mempertahankan data akurat tentang fase bulan, waktu ruqyat yang disarankan, dan keterangan hari-hari penting dalam Islam. Seiring waktu, penjualan kalender cetak itu mulai menghasilkan pemasukan tetap. Awalnya, dia hanya mencetak puluhan eksemplar untuk beberapa masjid. Tapi permintaan meningkat drastis saat memasuki bulan Syaban, menjelang Ramadan. Bahkan ada toko perlengkapan ibadah yang memesan ratusan kalender untuk dijual bersama mukena dan sarung. Di situ Bacep mulai sadar, kalau proyek kecil ini bisa jadi sumber pendapatan yang lumayan. Yang bikin dia benar-benar merasa naik kelas adalah ketika untuk pertama kalinya dalam hidup, ia punya tabungan yang gak langsung ludes buat makan, bayar kos, atau beli perlengkapan teleskop. Selama ini, setiap ada uang masuk, rasanya seperti air di keran bocor, baru masuk, langsung keluar. Tapi kali ini berbeda. Ia bisa menyisihkan sebagian penghasilan, bahkan membuka rekening tabungan khusus yang dia sebut rekening orbit stabil. Dari tabungan itu, Bacep mulai punya ruang bernapas untuk merencanakan hal-hal besar. Ia bisa membeli lensa teleskop baru yang lebih jernih, ikut seminar astronomi internasional, dan bahkan memikirkan workshop edukasi untuk anak-anak tentang kalender Hijriah. Setiap kali melihat saldo rekeningnya, ia teringat masa-masa dulu ketika harus meminjam tripod kamera dari teman, karena nggak punya peralatan sendiri. Keunikan kalendernya membuat orang-orang mengingat Bacep bukan cuma sebagai mahasiswa astronomi yang pintar menghitung posisi bulan, tapi juga sebagai sosok kreatif yang bisa memadukan budaya Betawi dengan sains modern. Banyak yang bilang, kalau Bacep bikin sesuatu, pasti ada ondel-ondelnya. Dan bagi Bacep, itu bukan sekadar lelucon, itu adalah identitas. Identitas yang lahir dari akar budaya, tapi bisa bersanding dengan ilmu pengetahuan yang ketat dan presisi. Menariknya lagi, setiap kali ada pembeli yang mengunggah foto kalender itu di media sosial, mereka sering memberi caption lucu-lucu. Ada yang menulis, kalender Hijriah, tapi vibesnya kayak lagi di acara hajatan Betawi. Atau, bulan baru, ondel-ondel baru. Komentar-komentar seperti itu membuat Bacep sadar bahwa proyek ini punya dampak sosial yang lebih besar dari sekadar penanggalan. Ia menciptakan pengalaman emosional bagi penggunanya. Lama-lama, Bacep mulai berpikir, kalau satu aplikasi dan kalender cetak saja sudah begini, bagaimana kalau ada paket edukasi lengkapnya? Maka lahirlah ide membuat modul pembelajaran tentang kalender Islam, yang dilengkapi ilustrasi ondel-ondel di setiap topik. Modul itu berisi penjelasan tentang perbedaan kalender Hijriah dan Masehi, metode hisab dan ruqyat, serta tips mengamati hilal dengan alat sederhana. Modul ini dijual sebagai paket bersama kalender, dan tentu saja peminatnya makin banyak. Pendapatan dari proyek ini, akhirnya membantu Bacep melanjutkan kuliah, tanpa harus memikirkan biaya harian secara berlebihan. Ia bisa fokus meneliti topik-topik serius di bidang astronomi Islam, sambil tetap mempertahankan ciri khas kreatifnya. Banyak teman yang bilang, lo itu langka, Bek, bisa ngitung fase bulan sampai detik, tapi tetap ingat bikin orang ketawa. Dan di setiap awal bulan Hijriah, saat emoji ondel-ondel di aplikasinya berkedip di layar HP orang-orang, Bacep selalu merasa ada bagian kecil dari dirinya yang ikut tersenyum. Seolah mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan gak selalu harus kaku, dan budaya lokal bisa menjadi pintu masuk yang hangat untuk memahami sains. Setelah resmi menyandang gelar doktor dan menjadi dosen tetap di salah satu universitas ternama, kehidupan Bacep berubah cukup drastis dibandingkan masa-masa perjuangannya dulu. Jadwalnya kini bukan lagi sekadar mengajar di kelas atau membimbing mahasiswa, tapi juga dipenuhi dengan undangan dari berbagai instansi, lembaga, dan komunitas untuk mengisi pelatihan nasional di bidang ilmu falak. Nama Bacep mulai dikenal luas bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi juga di komunitas penggiat astronomi, organisasi keagamaan, dan bahkan kalangan pemerintah daerah. Dia dianggap sebagai sosok yang unik,
punya kompetensi akademik mumpuni, namun tetap membawakan materi dengan cara yang cair, segar, dan mudah diingat, terutama karena identitas ondel-ondel yang melekat padanya. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Bacep adalah ketika ia diundang menjadi narasumber dalam sebuah pelatihan nasional ilmu falak yang diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Acara itu dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ustaz, guru madrasah, takmir masjid, mahasiswa, hingga pejabat kantor urusan agama. Bacep awalnya berpikir acara ini akan berjalan formal, serius, dan kaku seperti kebanyakan seminar ilmiah. Apalagi lokasi acaranya sangat megah. Lobi hotel dihiasi lampu gantung kristal yang berkilau, karpet tebal empuk, dan aroma kopi mahal menyeruak dari pojokan ruang tunggu. Semua detail membuatnya sedikit gugup, meski ia sudah terbiasa berbicara di depan umum. Begitu namanya dipanggil MC, Bacep melangkah mantap menuju panggung. Ia mengenakan setelan rapi dengan kemeja putih, jas hitam, dan peci bludru yang menambah kesan elegan. Di tangan kanannya, ia menggenggam remote presentasi, di tangan kirinya membawa buku pegangan. Namun, tepat saat ia naik ke panggung dan berdiri di belakang podium, terjadi kejadian tak terduga. Sound system yang seharusnya memutar musik pembuka formal justru menyalakan lagu khas Betawi yang biasanya mengiringi tarian ondel-ondel. Suara gendang, tanjidor, dan gong yang riang langsung memenuhi ruangan. Seketika suasana yang tadinya tenang dan penuh wibawa berubah jadi pecah tawa. Para peserta yang sudah tahu bahwa Bacep memang identik dengan ondel-ondel langsung tertawa terbahak-bahak. Ada yang bersiul, ada yang bertepuk tangan mengikuti irama, bahkan beberapa peserta berkomentar dengan suara keras, "Waduh, ondel-ondel masuk panggung, nih?" Atau, "Pas banget lagunya, Mas Bacep." Bacep sendiri awalnya kaget. Tapi dalam hitungan detik ia memutuskan untuk menanggapi situasi itu dengan humor. Ia melambaikan tangan seperti boneka ondel-ondel sambil sedikit menggoyangkan badan, membuat tawa peserta semakin meledak. MC sampai menutup wajahnya sambil tertawa, karena tidak menyangka kejadian ini akan jadi icebreaker yang sempurna. Setelah suasana cair, Bacep memulai presentasinya dengan kalimat, "Bapak Ibu, tenang saja, saya datang bukan mau menari, tapi mau mengajak kita semua keliling langit, secara ilmiah." Humor pembuka itu langsung disambut dengan tepuk tangan riuh. Yang awalnya ia khawatir akan menjadi gangguan, ternyata justru menjadi pengantar yang sangat efektif. Para peserta terlihat lebih fokus dan antusias mengikuti setiap slide yang ia tampilkan. Dalam penyampaiannya, Bacep tetap memadukan keseriusan materi, misalnya menjelaskan perhitungan hisab hakiki kontemporer, metode rukyat dengan bantuan teleskop modern, hingga penggunaan software astronomi, dengan selipan analogi-analogi kocak yang membuat peserta tak merasa bosan. Sesi itu berlangsung selama hampir 2 jam, namun tidak ada tanda-tanda peserta kehilangan fokus. Bahkan saat sesi tanya-jawab, suasana tetap hidup. Beberapa peserta berani bertanya, hanya karena suasana sudah hangat sejak pembukaan. Ada yang bahkan mengaitkan pertanyaan mereka dengan humor, seperti, "Pak Bacep, kalau bulan hilal munculnya pas lagu ondel-ondel diputar, itu tandanya apa?" Yang langsung disambut tawa satu ruangan. Bacep dengan cepat menjawab, "Tandanya, Bapak harus segera siap-siap menyambut bulan baru," sambil menari sedikit. Jawaban itu lagi-lagi membuat suasana penuh canda. Ketika sesi berakhir, MC mengumumkan bahwa Bacep tidak hanya mendapat honorarium resmi dari panitia, tetapi juga diizinkan menjual buku-buku karyanya di meja belakang ruangan. Begitu ia turun panggung, para peserta langsung berbondong-bondong menuju meja tersebut. Buku-buku yang ia bawa, termasuk edisi cetak kalender Islam digital yang pernah ia kembangkan, habis terjual hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Beberapa peserta bahkan memesan tambahan untuk dikirim ke daerah mereka. Ada yang minta tanda tangan di halaman depan buku, ada juga yang minta foto bersama sambil bercanda, "Tolong ya, Pak, fotonya gaya ondel-ondel." Bacep mengakui kepada rekan-rekannya setelah acara, bahwa kejadian unik seperti pemutaran lagu Betawi tadi justru membuat materinya lebih diingat orang. "Kadang jadi ondel-ondel itu bukan cuma soal lucu-lucuan," katanya, "tapi itu bisa jadi jembatan supaya orang gak cepat lupa sama ilmu yang kita sampaikan. Mereka ingat lagunya, ingat tawa di awal, dan otomatis ingat isi presentasinya." Dalam dunia pelatihan yang seringkali formal dan kaku, pendekatan seperti ini ternyata efektif membuat peserta merasa lebih dekat dengan pembicara.
Sejak saat itu, Bacep bahkan mulai memasukkan sedikit unsur ondel-ondel ke dalam branding pribadinya saat mengisi pelatihan. Ia tidak selalu memakai kostum atau atribut besar, tapi setidaknya ia membubuhkan ikon ondel-ondel kecil di slide presentasi, atau kadang memutar musik Betawi di awal atau akhir acara sebagai ciri khas. Hal ini membuatnya semakin dikenal, bahkan diundang kembali oleh panitia yang sama untuk acara lain dengan jumlah peserta yang lebih besar. Dari sinilah Bacep belajar bahwa identitas unik, selama disampaikan dengan rasa hormat dan niat yang baik, bisa menjadi kekuatan besar dalam menyebarkan ilmu. Bahkan beberapa bulan setelah kejadian itu, Bacep masih menerima pesan dari peserta yang berkata bahwa mereka menggunakan metode perhitungan yang ia ajarkan, dan mereka selalu teringat momen pembuka lucu itu. Ada yang bercanda, "Pak, saya sampai pasang ringtone lagu ondel-ondel supaya ingat kalau sudah masuk bulan baru Hijriah." Bagi Bacep, itu bukan hanya candaan, tapi tanda bahwa ilmunya benar-benar tersampaikan dan melekat di benak audiens. Akhirnya, perjalanan panjang penuh liku yang Bacep jalani, sampai juga pada puncak yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa-doanya. Ia resmi menyandang gelar Profesor Ilmu Falak. Momen itu terjadi di sebuah aula megah yang didekorasi dengan nuansa maritim bulan bintang, simbol-simbol yang identik dengan bidang ilmu yang ia tekuni. Di dinding utama panggung, terpampang spanduk besar bertuliskan, "Pengukuhan Guru Besar Ilmu Falak Profesor Dr. Bacep, STR Mat, AMD PDI, AMASY, APGYOT." Lengkap dengan foto dirinya tersenyum lebar memakai toga hitam berselempang ungu emas. Tamu yang hadir beragam, mulai dari pejabat kementerian, rekan dosen dari berbagai universitas, tokoh ormas Islam, santri-santri dari pesantren yang pernah ia bimbing, hingga subscriber setia YouTube-nya yang sengaja datang dari luar kota. Saat namanya dipanggil, Bacep melangkah ke podium dengan langkah mantap, tapi di dalam hati, ia merasakan getaran yang sama seperti ketika pertama kali naik panggung dalam lomba MTQ semasa SMP. Bedanya, kali ini ia tidak hanya membawa hafalan atau makalah, melainkan seluruh perjalanan hidupnya. Ia teringat saat harus membagi waktu antara kuliah S3, mengajar, mengisi pelatihan, membuat konten YouTube sebagai ondel-ondel edukasi, hingga mengurus keluarga. Semua rasa lelah itu tiba-tiba terbayar tuntas ketika rektor menyerahkan SK Guru Besar sambil menepuk bahunya dan berkata, "Selamat, Profesor Bacep. Teruslah menginspirasi bangsa." Sejak hari itu, gelar Profesor tidak hanya menempel di dokumen resmi, tapi juga menjadi bagian dari identitas yang Bacep bawa kemanapun ia melangkah. Undangan demi undangan mulai berdatangan, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari berbagai negara. Ia menjadi pembicara tetap di sidang Isbat Nasional, forum resmi pemerintah untuk menetapkan awal bulan Hijriah, sebuah forum yang selalu disorot media. Dalam sidang itu, ia duduk berdampingan dengan para ulama besar, pakar astronomi, dan pejabat kementerian, membahas data hasil rukyat, hisab, dan analisis astronomis. Kamera televisi nasional berkali-kali menyorot wajahnya yang serius saat memaparkan perhitungan elongasi bulan, meski ia tetap menyelipkan senyum tipis di sela-sela debat ilmiah yang tegang. Tidak hanya itu, Bacep juga mulai rutin hadir di forum internasional. Ia pernah diundang ke Turki, Arab Saudi, Malaysia, dan Maroko untuk membicarakan topik sinkronisasi kalender Hijriah global, isu yang sering menimbulkan perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri di berbagai negara. Di forum internasional ini, pengalaman uniknya sebagai seorang ilmuwan sekaligus seniman tradisional sering menimbulkan momen lucu yang membekas di ingatan peserta. Suatu hari, di sebuah konferensi besar di Istanbul, panitia internasional mengumumkan daftar pembicara hari itu di layar besar. Ketika nama Profesor Dr. Bacep muncul, foto yang terpampang bukanlah potret dirinya dengan jas atau toga, melainkan foto saat ia mengenakan kostum ondel-ondel lengkap, hasil tangkapan dari salah satu video YouTube-nya yang viral. Rupanya, panitia mencari fotonya di internet dan menemukan gambar itu di halaman pertama pencarian. Akibatnya, sebagian peserta forum langsung menyangka bahwa Bacep adalah seniman tradisional Betawi yang diundang untuk memberikan pertunjukan budaya, bukan untuk memaparkan makalah ilmiah. Kesalahpahaman itu memunculkan adegan kocak. Ketika sesi pembukaan dimulai, MC memperkenalkan Bacep sambil berkata, "Berikutnya kita sambut Profesor Bacep dari Indonesia, yang akan membawakan, materi, atau tarian." Sontak ruangan bergemuruh oleh tawa peserta.
Bahkan beberapa delegasi dari negara Afrika sudah siap berdiri dan bertepuk tangan, seperti hendak menyambut penampilan seni. Namun begitu Bacep naik ke panggung dengan setelan jas rapi, membawa pointer laser, dan mulai menampilkan slide berisi grafik pergerakan bulan, semua mulai sadar, pria ini bukan sekadar seniman, tapi ilmuwan serius yang kebetulan punya cara unik untuk mengajar. Meski awalnya ada salah paham, suasana malah menjadi cair. Di akhir presentasi, banyak peserta yang menghampirinya. Beberapa mengaku baru kali ini bertemu ilmuwan yang sekaligus populer di dunia hiburan tradisional. Salah satu profesor dari Mesir bahkan berkata, "Anda ini bukti bahwa ilmu dan budaya bisa berjalan beriringan." Tentu saja momen paling heboh adalah ketika hampir seluruh peserta forum, dari pejabat menteri agama sampai mahasiswa doktoral, mengajak foto bareng sambil bergaya seperti ondel-ondel, mengangkat tangan ke atas seolah sedang menari. Dari pencapaian guru besar ini, Bacep memang memperoleh tunjangan kehormatan yang secara finansial cukup besar. Tunjangan itu membantunya memperbaiki perpustakaan pribadi, membeli teleskop baru untuk observasi hilal, dan mendanai beberapa beasiswa bagi santri-santri yang ingin mendalami ilmu falak. Namun, setiap kali ditanya soal rezeki terbesar yang ia rasakan dari jabatan ini, jawabannya selalu sama, tanpa ragu. "Rezeki terbesar saya bukan dari tunjangan, tapi dari 2 orang-orang yang belajar falak dari saya." Setiap kali ada murid yang bilang, "Profesor, saya bisa rukyat sendiri sekarang." Atau, "Saya sudah bisa bikin jadwal sholat akurat untuk kampung saya," itu lebih mahal daripada apapun. Dan memang benar, kebahagiaan yang ia rasakan saat melihat murid-muridnya berhasil adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Baginya, menjadi profesor hanyalah salah satu jalan untuk memperluas manfaat. Ia ingin ilmunya terus mengalir bahkan setelah ia tiada. Karena itu, meskipun sudah di puncak karir akademik, ia tetap membuat konten edukasi di YouTube dengan format ondel-ondel falak, kombinasi humor, budaya, dan sains yang unik, agar ilmunya bisa dinikmati siapa saja, dari anak-anak sampai kakek nenek di kampung. Pada akhirnya, gelar profesor bukan sekadar tanda prestise akademik bagi Bacep, melainkan panggung yang lebih luas untuk menjalankan misi hidupnya, mengajarkan ilmu falak dengan cara yang membumi, menghibur, dan memberdayakan. Dan entah di forum resmi kenegaraan atau di halaman kampung saat ia tampil sebagai ondel-ondel, satu hal tetap sama. Ia selalu membawa cahaya ilmu yang memandu banyak orang, persis seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari di langit malam.